Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safika Syah Kamila dengan NIM 2311008 dari Prodi Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan membawakan materi mengenai iman kepada malaikat. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin, sementara menurut istilah adalah mengucapkan dengan lisan, membenarkan dalam hati, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Malaikat berasal dari bahasa Arab yaitu malaikah yang merupakan bentuk jamak dari kata malak yang terambil dari kata la'aka yang berarti menyampaikan sesuatu. Jadi malak atau malaikat adalah makhluk yang menyampaikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam semesta dan tugas tertentu lainnya. Iman kepada malaikat merupakan salah satu dari 6 rukun iman dalam Islam, tepatnya rukun iman yang kedua. Selanjutnya, hukum beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardu ain. Hal ini berdasarkan pada dalil nakli, yakni dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah ke tempat kembali. Nah, yang kedua ini Quran Surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, yang ketiga, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, yang artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam muncul di tengah banyak orang. Lalu beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Orang itu bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah iman itu? Beliau menjawab, iman adalah kamu harus percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, pertemuan dengannya, rasul-rasulnya, dan hari kebangkitan di akhirat nanti. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wujud para malaikat. Wujud para malaikat telah dijabarkan di dalam Al-Quran. Ada yang memiliki sayap sebanyak 2, 3, dan 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam surat Fatir ayat 1, yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap. Nah, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dia menambahkan pada ciptaannya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Selanjutnya, sifat-sifat malaikat. Adapun sifat-sifat malaikat, diantaranya yang pertama, malaikat diciptakan dari cahaya nur. Ini berbeda dengan manusia yang diciptakan dari tanah dan jin yang diciptakan dari api. Yang kedua, malaikat tidak memiliki jenis kelamin, tidak bersuami atau istri, tidak beribu atau berbapa, dan tidak beranak. Mereka tidak membutuhkan makanan, minuman, tidur, dan istirahat. Yang ketiga, malaikat senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat. Mereka selalu beribadah kepada Allah dengan cara yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Selanjutnya, nama-nama malaikat dan tugasnya. Nah, umat Islam hanya diwajibkan mengetahui 10 malaikat sesuai dengan tugas-tugasnya, yaitu yang pertama, malaikat Jibril, yang bertugas untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail, yang bertugas untuk menurunkan rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil, yang bertugas untuk meniup sangkakala pada hari akhir dan hari perbangkitan. Yang keempat, malaikat Israel, yang bertugas untuk mencabut nyawa atau mengambil nyawa. Yang kelima, malaikat Munkar, bertugas untuk bertanya dalam kubur. Yang keenam, malaikat Nakir, bertugas untuk bertanya dalam kubur. Yang ketujuh, malaikat Atik, yang bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan yang buruk dalam yang dilakukan oleh manusia. Yang kedelapan, malaikat Raqib, yang bertugas untuk mencatat segala amal perbuatan baik yang telah dilakukan manusia. Yang ke-9, malaikat Ridwan, yang bertugas untuk menjaga pintu surga. Yang ke-10,
malaikat Malik yang bertugas untuk menjaga pintu neraka. Selanjutnya, tempat yang tidak disukai malaikat. Tempat atau rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat itu diantara lain adalah tempat yang di dalamnya terdapat anjing, kecuali anjing untuk kepentingan penjaga keamanan, pertanian, dan berburu. Nah, yang kedua itu tempat yang terdapat patung atau gambar. Yang ketiga, tempat yang di dalamnya ada seorang muslim yang mengacungkan dengan senjata terhadap saudaranya sesama muslim. Dan yang terakhir, tempat yang memiliki bau tidak sedap atau menyengat. Adapun perbedaan manusia, jin, dan malaikat. Yang pertama dari segi asal kejadian. Nah, dari segi asal kejadian terdapat berbeda sifat. Malaikat dijelaskan hanya memiliki sifat mulia, selalu taat pada Allah SWT, bersalawat pada Nabi, selalu memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman, tidak pernah lelah dan tidur. Sementara sifat jin dan manusia terbagi dua, yaitu ada yang taat dan ada yang ingkar. Nah, terdapat berbeda wujud. Malaikat memiliki wujud yang tidak kasat mata dan memiliki sayap. Wujud dari jin juga tidak kasat mata, sementara wujud manusia adalah makhluk yang terlihat atau memiliki fisik yang dapat disentuh. Yang kedua, dari segi keinginan. Nah, dari segi keinginan terdapat jenis kelamin. Malaikat bukanlah identitas yang dapat dikualifikasikan sebagai pria atau wanita. Malaikat adalah suatu hal yang gaib, tidak bisa dianalogikan dengan sesuatu yang nampak oleh indera manusia. Sedangkan jenis kelamin jin dan manusia memiliki kesamaan, sama-sama ada yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Nah, terdapat juga berbeda kebutuhan hidup. Malaikat diciptakan oleh Allah SWT dengan ketidakbutuhan untuk makan maupun minum, tidak berayah maupun ibu, serta tidak pernah lelah dan tidur. Berbeda dengan malaikat, jin, dan manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki kesamaan dalam hal kebutuhan. Jin dan manusia sama-sama membutuhkan makan, minum, menikah, memiliki anak, mempunyai ayah maupun ibu, dan beristirahat. Selanjutnya, perwujudan perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Perwujudan perilaku yang mencerminkan beriman kepada malaikat antara lain: yang pertama, selalu berusaha untuk mencari dan memohon hidayah kepada Allah SWT. Yang kedua, menampilkan perilaku bersyukur. Yang ketiga, berupaya mencari rezeki yang baik dan juga halal. Yang keempat, memohon kepada Allah SWT untuk diselamatkan dalam menghadapi berbagai macam musibah dan hari kiamat. Dan yang terakhir, berusaha untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Selanjutnya, tanda-tanda orang yang beriman kepada malaikat. Yang pertama, tanda-tanda beriman kepada malaikat yang berupa sikap mental, meliputi mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa malaikat adalah makhluk gaib yang lebih dulu diciptakan Allah daripada manusia. Mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa para malaikat itu bersifat tubuh halus atau gaib, selalu taat terhadap perintah Allah dan tak pernah durhaka kepadanya. Mempercayai atau meyakini dalam hati bahwa tugas para malaikat itu bermacam-macam, baik kaitannya dalam alam rohani atau alam dunia, khususnya umat manusia. Dan meyakini atau mempercayai dalam hati bahwa orang beriman dan beramal soleh itu kedudukannya lebih tinggi daripada malaikat. Nah, yang kedua, tanda-tanda beriman kepada malaikat yang berupa sikap lahir, yaitu pernyataan lisan. Percaya adanya malaikat dan sifat-sifat dengan cara mempelajari Al-Quran dan hadis, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang mencerminkan iman kepada malaikat. Hikmah iman kepada malaikat. Dalam hal beriman kepada malaikat-malaikat Allah SWT, pelajaran yang dapat dipetik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan dan menyempurnakan iman kepada Allah SWT. Yang kedua, membentuk sikap jujur, amanah, dan mendorong untuk senantiasa berperilaku baik. Yang ketiga, memunculkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang keempat, mampu menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan tercela yang mengakibatkan dosa. Nah, yang terakhir, selalu berhati-hati dalam melakukan berbagai perbuatan, sebab semua perbuatan kita diawasi dan dicatat malaikat. Itulah tadi presentasi dari saya. Saya mohon maaf atas kekurangannya serta terima kasih untuk perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.